Nah, yang nggak kalah penting nih terkait etika penelitian. Kebetulan saya respect juga nih sama panitia, tidak lupa menyajikan terkait etika penelitian teman-teman. Karena ini sangat penting sekali ya etika penelitian itu untuk menghindari plagiarisme ya. Terlebih lagi kan ya saya lupa nulisnya terkait AI gitu. Terkait AI ya teman-teman, mungkin ya kalau misal kita cek plagiarisme yang di Turnitin itu kan AI nggak kebaca ya, tapi kan sekarang kan udah ada alat untuk membaca AI juga kan. Jadi untuk menjaga etika penelitian, maka lebih baiknya AI itu digunakan eh, sebijak mungkin hanya untuk brainstorming aja teman-teman. Jangan teman-teman membiasakan menulis menulis artikel ilmiah itu semuanya diserahkan pada AI gitu. Nanti lama kelamaan teman-teman bisa ketahuan juga gitu. Walaupun mungkin di awal-awal nggak ketahuan ya, tapi lama kelamaan juga akan ketahuan gitu. Nah ketika nggak ketahuan juga kan kayak etika penelitian itu kayak nggak ada gitu teman-teman. Jadi sebenarnya etika penelitian ini eh, ada pada moral diri teman-teman sendiri juga sih, dan perlu diingat memang etika penelitian ini sangat penting juga teman-teman. Kayak misal nih survei. Misal teman-teman ingin melakukan penelitian menggunakan metodologi survei itu. Sebenarnya kan survei kan bisa diakali ya teman-teman. Juga kan banyak sekali juga eh, orang-orang yang menjual jasa mengisi survei gitu tuh udah banyak banget teman-teman. Tapi secara naluri dan secara moral teman-teman harus sadar, wah ini melanggar etika penelitian nih. Karena kan tulisan kita tuh akan dipertanggungjawabkan hasilnya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman ya berusaha sekeras mungkin gitu untuk melengkapi survei penelitian yang teman-teman butuhkan gitu. Nah, kalau teman-teman misal gagal, belum bisa, ya teman-teman bisa menggunakan metodologi penelitian yang lain gitu. Ya intinya dalam etika penelitian ini jangan sekali-kali teman-teman menghalalkan segala cara untuk menuntaskan penelitian teman-teman gitu. Yang pada poin pentingnya adalah penelitian itu kan bukan sekedar kuantitas ya, bukan sekedar banyaknya tulisan yang teman-teman selesaikan atau teman-teman tulis gitu. Tapi ini tentang kualitas, kualitas yang teman-teman hasilkan gitu. Karena penelitian kita tuh akan dipertanggungjawabkan teman-teman. Kan ketika kita udah membuat tulisan itu kan akan terpublikasi secara otomatis di open source ya teman-teman. Nah orang lain itu kan bisa mengutip tulisan kita kapanpun gitu, dimanapun gitu. Nah itu kan bisa jadi penelitian kita kan juga jadi rujukan penelitian kita juga gitu. Nah ya kalau misalnya kita bicara terkait agama ya, ini bulan puasa ya, nanti penelitian kita yang melanggar etika itu ya bisa kita pertaruhkan juga teman-teman di akhirat. Nah lalu kita juga nggak kalah penting nih untuk menghindari plagiarisme itu kita juga harus melakukan citasi atau kutipan dengan benar ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman yang D4 kan udah belajar metodologi penelitian ya, mungkin hal-hal kayak gini mungkin udah sangat familiar ya. Tapi mungkin untuk ya kalau ada teman-teman D3 ya mungkin teman-teman harus pelajari secara otodidak ya. Kebetulan saya kan juga dari D1 dari D3 gitu, saya nggak dapat pelajaran metodologi penelitian gitu, nggak ada pelajaran citasi itu dan lain sebagainya, kepenulisan itu nggak dapat gitu. Jadi secara otodidak saya cari tuh di YouTube, di Google kan udah banyak banget kan akses sekarang gitu. Nah secara sederhana itu ya citasi itu ya mengutip pernyataan dari seorang peneliti gitu. Nah kita nanti mencantumkan namanya sama tahunnya gitu ketika kita menulisnya di sebuah paragraf gitu. Mungkin ketika teman ingin membaca lebih dalam, teman-teman bisa cari di YouTube gitu. Nah, ada beberapa metode kutipan nih. Ada Harvard, ada apa, dan lain sebagainya nih. Tapi yang biasa Stan gunakan itu menggunakan apa style, teman-teman. Dan untuk mempermudah citasi itu juga bisa menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero, teman-teman. Ini biasanya yang sering digunakan oleh teman-teman tuh Mendeley, teman-teman. Nah, itu perlu diingat juga, biasanya ketika kita menggunakan Mendeley ya, walaupun citasinya udah pas, di referensinya biasanya
agak berantakan atau kurang lengkap gitu. Teman-teman harus perhatikan itu sih. Kecuali emang jurnalnya udah jurnal terakreditasi Sinta dan udah baik, pasti secara otomatis apa style ini udah bener teman-teman. Tapi ketika teman-teman ngambil dari website gitu, biasanya itu belum sesuai gitu. Jadi teman-teman harus sesuaikan lagi tuh struktur apa stylenya itu. Strukturnya seperti apa, teman-teman nanti bisa pelajari ya di Open Source atau di YouTube itu banyak sekali. Nah, jadi itu terkait literatur review sama etika penelitian, teman-teman. Jadi ketika kita bicara literatur review, kita bicara terkait teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kita. Ketika kita bicara etika penelitian, kita bicara terkait moral kita dalam melakukan penelitian gitu, integritas kita dalam melakukan penelitian gitu. Dan itu sangat untuk perlu dijaga teman-teman. Karena penelitian yang baik itu bukan dilihat dari kuantitasnya, tapi dari kualitas yang dihasilkan teman-teman dan cara teman-teman untuk menghasilkan tulisan tersebut. Next.